Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan waktu, memberi kita nafas, dan menghadirkan satu bulan yang sangat istimewa dalam hidup seorang Muslim. Solawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang membuat Ramadan begitu istimewa? Kenapa satu bulan ini selalu ditunggu? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bergembira ketika Ramadan datang? Dan kenapa para ulama mengatakan orang yang rugi adalah orang yang bertemu Ramadan namun keluar darinya tanpa ampunan? Ramadan bukan sekadar bulan puasa. Ia bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan keistimewaan yang tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Keutamaan pertama Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu rahmat dan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat, selama 11 bulan kita berjuang melawan hawa nafsu, melawan bisikan syaitan, melawan kelemahan diri sendiri. Namun di Ramadan, Allah ringankan perjuangan itu. Pintu surga dibuka lebar, artinya peluang untuk taat dibesarkan. Pintu neraka ditutup, artinya Allah sedang memberi kesempatan hambanya untuk selamat. Dan syaitan dibelenggu, artinya jika di bulan ini kita masih jauh dari Allah, bukan syaitan lagi yang patut disalahkan, melainkan hati kita sendiri. Keutamaan kedua Ramadan adalah pahala yang dilipat gandakan tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, tidak disebutkan angkanya, karena pahala puasa Ramadan tidak dibatasi oleh hitungan manusia. Satu hari puasa, satu rasa lapar, satu tetes keringat, satu kesabaran menahan amarah, bisa menjadi sebab beratnya timbangan amal kita kelak. Bahkan, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Apa artinya? Apa yang kita anggap tidak nyaman justru sangat bernilai di sisi Allah. Keutamaan ketiga Ramadan adalah ampunan dosa bagi siapapun yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan sahabat, bukan sekadar berpuasa, tetapi berpuasa karena iman dan mengharap pahala. Artinya, bukan hanya tubuh yang berpuasa, tetapi hati juga ikut tunduk. Lisan dijaga, pandangan ditundukkan, dan dosa-dosa lama yang mungkin selama ini menghantui, Allah hapuskan dengan satu Ramadan yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Keutamaan keempat Ramadan adalah malam yang tidak ada tandingannya di sepanjang tahun. Malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan, sahabat, lebih dari 83 tahun. Artinya, satu malam ibadah di Ramadan bisa lebih bernilai daripada seumur hidup ibadah kita. Tidak ada bulan lain yang memiliki satu malam dengan nilai sebesar ini. Inilah bukti kasih sayang Allah. Karena Allah tahu umur umat Nabi Muhammad tidak panjang, maka Allah hadiahkan satu malam yang mampu mengejar pahala seumur hidup.
Keutamaan kelima Ramadan adalah doa yang lebih mudah dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak: doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan sahabat, setiap hari Ramadan kita punya waktu istimewa menjelang berbuka. Waktu di mana langit seakan terbuka. Waktu di mana Allah dekat dengan hambanya. Namun seringkali waktu itu justru habis untuk menatap makanan, bukan menengadahkan tangan. Ramadan mengajarkan kita bahwa doa bukan pelengkap, melainkan inti dari ibadah. Keutamaan keenam Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Para sahabat, bahkan para ulama setelahnya, mengurangi aktivitas dunia di bulan Ramadan demi lebih banyak bersama Al-Quran. Karena Ramadan tanpa Al-Quran adalah Ramadan yang kosong. Bukan seberapa banyak halaman yang kita baca, tetapi seberapa sering Al-Quran kembali menyentuh hati kita. Dan keutamaan terakhir Ramadan, sahabat, adalah kesempatan untuk berubah. Ramadan adalah bulan riset, bulan memperbaiki hubungan dengan Allah, bulan memperbaiki diri tanpa ditanya masa lalu kita seperti apa. Siapapun kita hari ini, seburuk apapun kemarin, selama Ramadan masih ada, pintu kembali masih terbuka. Namun ingat, Ramadan tidak menjanjikan kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Maka jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, jangan tunda perubahan. Karena Ramadan adalah tamu agung. Ia datang sebentar dan pergi tanpa menunggu kesiapan kita. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga Ramadan. Dan jika kami telah bertemu dengannya, jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ampuni. Ya Allah, terimalah puasa kami, qiyam kami, doa kami, dan amalan kecil yang kami lakukan dengan tulus. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang berlalu tanpa makna. Dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.